teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dara Fitria Syarif. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas harian aku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan tetap semangat. Kembali lagi dengan rutinitas harian teman-teman. Jadi di sini pagi hari ya. Ini aku lagi buat untuk bekal. Jadi pagi ini anakku bekal ayam panggang. Nah, si ayam panggang ini tuh aku pakai bumbu racik atau instan ya, yang aku beli di toko oren. Kemarin aku udah buat juga untuk bikin salad, dan serius teman-teman, ini tuh enak banget. Jadi teman-teman kalau mau coba juga, linknya aku simpan di description box. Jadi nggak usah pakai apa-apa lagi, tinggal dilumuri aja kayak gini. Terus bisa ditambah yogurt biar lebih enak, yogurt yang Greek ya teman-teman. Tapi ini opsional, enggak juga nggak apa-apa. Cukup bumbu instan yang tadi aja tuh udah cukup banget, dan bumbunya tuh tanpa MSG dan gak perlu ditambahin apa-apa lagi. Jadi langsung aja tinggal dipanggang, selesai deh gitu. Nah, ini kita langsung panggang. Nggak aku marinasi dulu karena ini bikinnya mendadak ya teman-teman, dan takutnya telat gitu. Jadi ini langsung aku panggang aja. Bagusnya sih dimarinasi, jadi biar si bumbunya itu meresap. Nah, ini aku panggang pakai teflon dan aku kasih sedikit margarin. Oke, kita panggang sampai matang, dan ini tuh bisa dijadiin stok ya teman-teman. Disimpan di freezer itu bisa awet sampai kurang lebih sih 1 minggu ya. Cuman aku nggak pernah sih sampai lebih dari 1 minggu karena memang stoknya hanya untuk maksimal 1 minggu gitu. Dan ini aku tambahin salad atau salad sayuran ya. Anakku alhamdulillah sekarang udah mulai suka makan sayuran apapun gitu. Biasanya kan cuman sayur sop aja ya, tapi sekarang udah suka dia makan salad. Nah, ini pakai kotak bekal. Jadi ini buat teman-teman yang nyari juga bisa cek linknya di description box untuk kotak bekalnya. Ini udah kayak ini ya, MBG ya, makan bergizi gratis cuman dari rumah. Tetap ya pakai nasi, terus juga dikasih sayuran, salad sayur, dan ayam panggang. Udah gitu aja. Dan menu MBG siap dibawa ke sekolah. Nah, ini aku tambahin dressingnya pakai mayones ya. Cuman gak aku tambahin saus karena anaknya memang belum bisa makan pedas gitu. Mudah-mudahan bertahap ya, next bisa makan pedas. Ini ayam panggangnya udah matang teman-teman. Kita langsung masukin aja ke kotak bekalnya. Ya, mudah-mudahan bentar lagi udah mulai suka pedas ya, biar aku nggak capek gitu kalau masak, bisa sekalian. Karena selama ini tuh kalau masak tuh dipisah-pisah buat aku dan Pak suami, dan buat dia karena dia nggak suka pedas. Dan ini untuk tasnya udah 1 paket sama kotak bekalnya ya teman-teman, jadi ringkas, tinggal dibawa deh. Alhamdulillah pagi ini cuaca di rumahku sedang turun hujan teman-teman. Dan ini anakku udah mulai mau berangkat sekolah bareng sama Pak suami berangkat kantor. Biasanya tuh kalau nggak hujan naik motor ya biar cepet gitu, karena kalau naik mobil tuh kayak macet kan gitu, jadi lama di perjalanan. Tapi karena hujan jadinya pakai mobil. Oke, alhamdulillah semua sudah berangkat. Lanjut kita beraksi ya teman-teman. Ini aku beresin dapur yang bekas tadi sarapan dan juga buat bekal. Untuk sarapan tadi aku nggak videoin ya karena sarapannya cuma telur rebus aja. Jadi ini kita langsung aja, tenang belum selesai ya teman-teman. Perjuangan masih panjang. Kita lanjut nyuci karena ini cucian piring dan bekas masak tadi tuh udah teriak-teriak minta dibersihin. Serius deh, ini tipe yang kalau dibiarin
kemarin tuh bikin kepala pusing sendiri. Baru dilihat aja kayak udah, ya ampun ini kapan bersihinnya gitu kan. Jadi daripada makin numpuk dan makin males, langsung aja gas kita cuci piring. Sekalian beresin dapur juga tadi, biar nanti pas mau masak, makan siang tuh enak. Dapur bersih, mood juga jadi ikut naik ya kan. Ya tapi jujur sih nggak selalu sekuat itu juga. Kalau lagi capek atau males masak ya udah, jalan ninjanya tinggal klik-klik makanan datang. Mau pakai GrabFood, GoFood atau Shopee Food semua ada. Apalagi kalau pengen lebih super simple, tinggal ceplok telur pakai kecap tambah cabe. Aduh itu juga udah cukup membahagiakan ya. Makanya pakai nasi hangat, bener nggak? Oke, tugas pertama beres, lanjut ke misi berikutnya yaitu nyuci baju. Sekalian ini aku cuci handuk juga ya, biar sekalian bersih semua. Ngomong-ngomong kalian tim nyuci berapa hari sekali nih? Kalau aku sekarang fix 2 hari sekali teman-teman. Sebelumnya aku nyuci 3 hari sekali dan ternyata itu keputusan yang cukup mahal. Jadi gini ceritanya, karena numpuk kebanyakan, jadi mesin cuci aku tuh kayak protes gitu. Jadi putaran untuk nyucinya itu nggak sekencang biasanya. Akhirnya mulailah drama servis. Iya, servis pertama katanya rusak di bagian A. Oke, kita benerin. Masih rusak juga. Terus aku panggil tukang servis yang lain. Katanya harus ganti bagian B, katanya gitu. Oke, kita ganti. Ternyata udah dibeli masih juga belum bener dong. Coba gimana, kebayangkan udah keluar biaya berapa kali tapi belum kelar juga. Akhirnya sempat beberapa bulan kita nyuci pakai tangan gitu. Tapi untungnya kemarin kan masih ada ART ya, jadi akunya nggak terlalu kewalahan. Ya tapi tetap aja ya, kasihan juga kalau dia tiap hari harus ngucek. Ya sampai akhirnya aku mikir deh gitu, udah deh coba langsung panggil tukang servis yang resminya aja gitu dari LG-nya. Dan ternyata langsung deh ketahuan masalahnya dan langsung beres dong. Alhamdulillah kan ya, walaupun jujur ngecek doang tuh 150.000 gitu kan, jadi lebih mahal ya. Tapi kan kita at least jelas ya, nggak coba-coba lagi dan mesin cucinya langsung beres, itu langsung bener. Dan ternyata ya itu penyebab utamanya karena si mesin cuci itu kecapean karena kebanyakan beban gitu. Kita juga kan kalau kebanyakan beban capek ya. Lama-lama tumbang gitu kan. Ya padahal di rumah baju tiap hari kan pasti nambah. Anak, suami, semuanya ganti baju tiap hari ya kan. Akhirnya sekarang aku belajar deh, lebih baik sedikit-sedikit gitu tapi rutin daripada numpuk tapi bikin mesin tumbang. Lagi pula nyuci sekarang kan tinggal dimasukin aja ya, terus kita tinggalin beres deh sendiri. Jadi ya udah santai aja tapi konsisten. Nah kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman? Tim nyuci tiap hari, 2 hari sekali atau nunggu numpuk dulu? Ayo jangan sampai kayak aku ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah nyuci baju, terus juga aku tadi nyapu di lantai 1, cuman gak aku record ya teman-teman. Dan langsung ini aku lagi beresin teras. Tadi sempat hujan, jadi terasnya tuh becek banget dan kotor ya, karena kayak bekas tapak kaki gitu. Ditambah lagi bagian garasi ini tuh banyak banget pasir-pasir kecil, kayak di bagian kolong mobil gitu. Jadi kayak kebawa, terus numpuk deh. Mumpung mobil lagi nggak ada, jadi sekalian aku bersihin sampai tuntas. Dan ini terasnya juga udah aku siram. Sekarang lanjut aku pel. Dan alhamdulillah sekarang teras dan garasinya sudah bersih dan sudah enak dilihat. Sekarang kita lanjut ke lantai atas. Nah ini pertama aku beresin kamar anakku dulu. Untungnya dia udah rapihin nih tempat tidurnya sendiri. Jadi sebelum berangkat sekolah harus terbiasa bersihin atau rapihin tempat tidurnya sendiri minimal. Jadi aku tinggal nyapu, ngepel, dan sedikit lap-lap debu yang ada di meja. Terus juga lanjut ke ruang TV. Nah ini karpetnya aku bersihin manual ya teman-teman. Padahal aku tuh punya 3 vakum, tapi yang satu aku simpan di Bogor dan yang 2 lainnya tuh ternyata daya hisapnya kurang kuat gitu.
jadi nggak aku pakai. Terus jujur ya, vakum itu sebenarnya membantu banget sih. Debu tuh langsung keangkat gitu, nggak berterbangan kayak disapu gini tuh. Sebenarnya bikin debu tuh berterbangan. Tapi kalau vakumnya hisap vakumnya juga kurang kuat, kurang bagus ya, sama aja bohong ya. Si debunya nggak keangkat. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki lebih, aku mau beli vakum lagi yang daya hisapnya kuat. Sebenarnya yang dipakai di Bogor itu bagus sih teman-teman, tapi dia tuh pakai kabel gitu. Cuman harganya juga masih affordable. Ya mudah-mudahan bisa punya lagi ya untuk di rumah ini biar bersihnya makin maksimal. Oke teman-teman, ini tugas terakhir kayaknya ya. Habis selesai nyapu, langsung kita ngepel lagi untuk yang di lantai atas ini. Nah ini aku pakai alat pel yang menurutku enak banget sih, karena sambil ngepel itu debunya kelihatan jelas gitu. Jadi sekalian keangkat, karena ternyata disapu aja tuh nggak cukup. Ini kan udah disapu ya, nah pas dipel tuh debunya masih banyak loh teman-teman. Cuman mungkin kalau dari kamera nggak kelihatan ya, tapi aslinya sih kayak keangkat aja gitu. Dan si debunya tuh harus diambil gitu pakai tangan, karena biar nggak kemana-mana kan. Cuman sayangnya alat pelnya ini udah agak rusak, harusnya bisa isi air dari gagangnya, tapi ya udah nggak apa-apa, ini manual aja aku bersihinnya. Ya yang penting masih tetap bisa dipakai gitu, masih berfungsi. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Capek sih, tapi puas banget lihat rumah bersih ya nggak sih? Sebenarnya habis ini aku masak, tapi nggak sempat aku videoin karena aku sudah terlalu lelah guys. Oke, kita lanjut aja di video berikutnya aja ya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.